Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernur Alvin Eka Putra. Saya akan melanjutkan dari video pertama. Ya, untuk video yang kedua, ini adalah logical agents. Melanjutkan dari yang video pertama. Nah, ini kita di video ini saya akan menjelaskan profesional boolean logic, ekuivalen, validitas, dan satisfiabilitas. Kemudian uh, aturan inference dan teorema proving theorem yang terdiri dari resolusi, forward chaining, dan backward chaining. Ini sudah saya jelaskan di video pertama, jadi mungkin saya lewati. Nah, untuk yang pertama ada entailment. Entailment adalah kalimat yang diikuti dari kalimat yang lain. Contohnya A entailment B. Itu artinya B mengikuti A. Jadi di setiap pernyataan di mana A benar, B juga bernilai benar. A A adalah bagian dari B. Ya ini simbolnya. Model A bagian dari model B. Kemudian kita biasanya kita akan mengetahui apakah knowledge base itu entailment dengan query. Jadi knowledge base itu menghilangkan semua model yang nggak bisa di apa tuh yang tidak mungkin, model yang tidak mungkin itu model apapun di mana knowledge base itu salah. Jadi jika query itu bernilai benar pada setiap model yang tersisa, kita dapat menyimpulkan query tersebut bernilai benar. Kemudian terdapat ekuivalensi logika. Ya, A sama dengan B jika A mengikuti B dan B entailment A. Kemudian ada terdapat A dan B itu komutatif. Ini bersifat komutatif, A dan atau. Kemudian ini sifat asosiatif dari logical equivalence. Kemudian ada double negation, contraposition, implication elimination, biconditional elimination. Kemudian ada De Morgan. Kemudian ada distributif dari N terhadap OR. Oke, mungkin bisa dilanjut. A or B, A alpha or beta itu adalah inclusive OR bukan eksklusif. Nah, jadi tabelnya yang tercipta adalah seperti ini. Misal ini ada alpha, ada beta, AN alpha n beta itu sebenarnya untuk n ini jika salah satu saja bernilai salah, maka nilai ANB itu bernilai salah. Jadi satu-satunya yang benar jika alfa dan beta adalah benar. Ya, hanya yang keempat ini saja. Kemudian untuk yang OR itu alfa or beta bernilai benar jika alfa ataupun beta setidaknya salah satunya itu benar. Ya, jadi meskipun alfa itu false, jika betanya benar, maka alfa or betanya bernilai benar. Begitu juga sebaliknya. Tapi jika keduanya salah, maka bernilai salah. Oke, mungkin bisa lanjut.
A imply B itu ekuivalen dengan negasi A or B or beta. Alpha imply beta itu ekuivalen kepada negasi alpha or beta. Ya, mungkin ya ini tabelnya bisa dibuktikan. Oh sebentar. Oh ya. Diketahui alpha imply beta itu begini, true true false true. Jika alfanya begini dan betanya begini. Kemudian negasi alfanya dibuat karena bertolak belakang dengan alfa sendiri, true true false false. Kemudian ternyata setelah dibandingkan dengan negasi alfa or beta bernilai sama. Jadi kedua pernyataan tersebut bernilai ekuivalen. Kemudian ada pernyataan lagi alfa if jika dan hanya jika beta itu ekuivalen jika alfa imply beta dan beta imply alfa. Oke, bisa langsung saja dibuktikan. Alfa akan bernilai salah jika dan hanya jika beta bernilai salah. Itu benar. Nah, untuk kesimpulannya begini. Jika alfa atau beta itu berbeda nilainya, maka alfa if and only if beta bernilai salah. Tapi jika sama, nilainya benar. Jadi jika false false, maka nilainya true. Jika true true, nilainya true. Kemudian alpha imply betanya bisa diambil dari tabel sebelumnya. Begitu juga dengan beta imply alfanya. Kemudian bisa kita bandingkan dengan alpha imply beta and beta imply alpha dengan alpha if and only if beta. Ternyata ekuivalen sama hasilnya pada setiap model. Jadi bisa diekspresikan sebagai kalimat logika alpha if only if beta itu if only if alpha imply beta dan beta imply alpha itu bernilai setara. Sebentar. Iya. Kemudian untuk validitas dan satisfiabilitas. Sebuah kalimat bernilai valid jika bernilai benar pada setiap model. Contohnya alfa atau negasi alfa. Nah ini kan salah satunya pasti bernilai benar. Jika ini salah, maka negasi alfanya bernilai benar. Jadi setiap modelnya pasti benar. Kemudian alfa implies alfa karena keduanya itu merupakan objek yang sama, jadi nilainya setiap model benar. Kemudian alpha and alpha imply beta. Ya, ini juga bernilai benar setiap modelnya. Kemudian validitas itu terkoreksi pada step inference melalui teorema deduction. KB intel alpha jika dan hanya jika KB imply alpha itu valid. Sebuah kalimat dinilai satisfiabilitas jika benar pada beberapa model, misalnya A or B. Ya, hanya beberapa model saja yang benar, tapi model lainnya salah. Sebuah kalimat bernilai tidak satisfiabilitas jika tidak ada model yang bernilai benar. Misalnya alfa dan negasi alfa. A dan negasi A. Satisfiabilitas itu terkoneksi ke inference melalui KB intel A jika dan hanya jika KB dan negasi alfa itu tidak jika tidak satisfiable.
maksud dari unsatisfiable itu tidak memenuhi. Ya. Kemudian dalam normal form kita dapat membuktikan KB Intel A itu setara dengan KB dan negasi A unsatisfiable. Pertama kita menulis ulang konjungtif normal form atau CNF. Ini terdapat klausa dan klausa A or negasi B dan B or negasi C or negasi D. Nah, kemudian setiap knowledge base dapat dikonversikan jadi konjungtif normal form. Pada faktanya banyak knowledge base dapat diubah menjadi konjungtif normal form yang ketiga menggunakan klausa dengan paling banyak 3 literal. Ini adalah contoh-contoh konversi ke konjungtif normal form. Maaf, bukan contoh-contoh. Ini merupakan langkah-langkah untuk mengkonversi jadi konjungtif normal form. Sehingga tidak ada lagi simbol imply ataupun if and only if. Kemudian untuk pengaplikasiannya terhadap misalnya problem rumpus huruf, ya ini jika R1 oke. Pada umumnya pernyataan pertama itu negasi P 1,1. Bitnya itu nggak mungkin ada di 1,1 karena ada playernya. Kemudian B bris 1,1 jika dan hanya jika bitnya ada di 1,2 atau bitnya ada di 2,1 benar. Kemudian pernyataan ketiga bris ada di 2,1 jika dan hanya jika bitnya itu ada di 1,1, 2,2 dan 3,1. Benar kan? Untuk brisnya menurut video yang kemarin jika ada bit di kotak salah satu kotak, maka kotak pinggirnya itu akan menjadi bris. Jadi jika bitnya ada di 2,1, brisnya ada di 1,1, 2,2 dan 3,1. Nah, kemudian setelah mengunjungi 1,1, 1,2 dan 2,1 itu dapat diketahui R4 itu pernyataan keempat pada 1,1 itu bukan bris. Nah, untuk pernyataan kelima, brisnya itu ada di 2,1. Sehingga knowledge base-nya itu bisa disatukan dari R1 sampai R5 sehingga dapat disimpulkan negasi. Untuk pernyataan ke-10, bitnya itu nggak ada di 1,2 ataupun 2,1. Ya, neither 1,2 nor 2,1 contains a bit. Ya, untuk di lubang 1,2 dan 2,1 untuk di ruangan itu nggak ada bit. Kemudian metode pembuktian itu secara kasar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu application of inference rule dan model checking. Untuk application of inference rule itu ada legitimate atau suara yang dibuat dari sentence lama menjadi sentence baru. Ya, itu bisa berupa kesimpulan ataupun forward and backward chaining. Kemudian ada pembuktian.
Kemudian ada transformasi yang didapat ya seperti CNF tadi. Transformasi menjadi normal form. Kemudian untuk yang model checking ada truth table enumeration. Itu menggunakan truth table. Kemudian dibuktikan melalui backtracking, Davis Multiplement Loveland, DPLL. Kemudian bisa dibuktikan dengan heuristic search seperti minimal conflict, Hill-Klein algorithm. Kemudian ini resolusinya secara umum. Dan ini contoh dari resolusinya. Katakanlah agent berada pada 1,1, nggak ada breeze, jadi nggak ada bit yang ada di dekat sana. A sama dengan negasi P 1,2. R dan R. Oh, ini adalah penghitungan pernyataan dari itu tadi, Wumpus Float. Ya. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan ke forward and backward chaining. Terdapat horn form, bentuk horn. Itu knowledge base-nya itu merupakan konjungsi dari klausa horn. Klausa horn itu setidaknya satu literal itu positif. Seperti contoh negasi P atau negasi Q atau V. Itu adalah klausa horn. Jadi negasi P atau negasi P itu bukan. Negasi P is maaf. Negasi P atau negasi W itu iya karena V-nya masih positif. Tapi negasi P dan Q atau V itu bukan. Oh maaf. Horn clause itu tepat satu. Maksimal satu literal itu positif. At most. Paling banyak. Sehingga jika salah dua literal itu positif, itu bukan horn clause. Untuk definite clause itu tepat satu literal itu positif. Clause horn dapat ditulis ulang sebagai implication. Conjunction dari simbol atau body or premise imply simbol atau head. Sebagai contoh, negasi C or negasi B or A becomes C dan B imply A. Jadi bodinya ini menjadi negasi C or negasi B ini menjadi body. Kemudian A-nya ini menjadi head-nya. Imply E. Tapi nanti C dan B-nya bernilai positif. Kemudian forward dan backward chaining. Modus ponens dari bentuk horn. Itu lengkap untuk knowledge base horn. Dapat digunakan sebagai forward chaining ataupun backward chaining. Algoritma ini sangatlah natural dan dapat berjalan dalam waktu linear. Ini adalah contoh forward chaining. P imply Q dulu, terus L and M itu imply P. Jadi P imply Q, L and M imply P. Oh maaf.
Ini bukan urutannya. Urutannya itu dari bawah. Karena ini kan ke atas arrow-nya. Kayak P imply key. Nah, yang pertama-tama pastinya E and B itu imply L ada di sini. Kemudian E and B imply L ada di sini. P melalui sini imply E. Maaf, N E imply L. Karena dilewati eh kayak karena jalur ini dilewati pertemuan dua pernyataan, maka dikurangi satu jaraknya. Maksudnya penggunaannya. Nah, kemudian B and L imply M, B and L imply M. Nah, karena garis ini dilewati lagi, karena L itu membutuhkan E and B, maka angkanya dikurangi lagi satu. Kemudian M untuk B and L-nya dikurangi satu. Kemudian LM itu imply P. Nah, karena B and L-nya dipakai lagi untuk mendapatkan nilai M, maka dikurangi satu. Kemudian M dan L-nya itu bertemu, dikurangi satu di sini. Ya begitu seterusnya sampai ke P imply Q. Untuk backward chaining, idenya itu bekerja secara terbalik dari query key untuk membuktikan key melalui BC. Jadi ini tipsnya hindari loop. Cek apakah goal telah siap pada stack goal, dan juga hindari sesuatu yang berulang. Cek apakah tujuannya itu telah terbukti benar atau telah terbukti salah. Jadi ini pekerjaan dari key ke AB. Oke, sekian dari video kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut ke video yang berikutnya. Terima kasih.